Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini meneruskan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini meneruskan tentang kajian dosa besar yang ke-12, yaitu riba. Dengan subpembahasan suatu negeri yang sudah penuh dengan transaksi riba, maka negeri itu akan mengalami kehancuran dan akan banyak musibah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan an Abdurrahmani dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, an abihi dari ayahnya. Apa isinya? Idza dhahara, apabila nampak, apabila menyebar, az-zina, apa zina, war riba dan riba, fi qaryatin, dalam satu negeri, adzinah, maka beri izin Allah sapa Allah bihalakiha, dengan hancurnya negeri. Yakni diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi di hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman. Abdurrahman itu punya ayah namanya Abdullah, Abdullah itu punya ayah namanya Mas'ud. Jadi di sini tabi'in namanya Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya namanya Abdullah bin Mas'ud yang dikenal namanya Ibnu Mas'ud. Nah, apa isi perkataannya? Idza dhahara zina war riba fi qaryatin adinallahu bihalakiha. Ketika ada suatu negeri, suatu negara, suatu daerah, suatu desa, di situ sudah banyak orang-orang yang melakukan zina, sehingga zina itu nampak jelas terang, menyebar di mana-mana. Apa yang terjadi? Maka negeri itu akan diberikan izin oleh Allah untuk hancurnya. Maka Allah akan menurunkan bermacam-macam musibah. Allah akan menurunkan bermacam-macam petaka. Jadi kalau sudah banyak anak muda yang berpacaran, yang pacarannya berakibat berbuat mesum. Tahu ngerti mesum sampean ini? Seperti yang diberitakan pada pesta malam tahun baru, pestanya anak muda berlakukan mesum. Kalau satu negeri itu banyak penduduknya melakukan zina, bahkan kadang-kadang pacarannya terang-terangan, apa yang terjadi? Maka Allah akan menurunkan musibah di negeri itu dengan banyak bencana alam yang menimpa, dengan banyak kekacauan, bertengkar satu sama lain. Kemudian kemiskinan terjadi di mana-mana. Dan lebih dari itu nanti banyak orang-orang yang berbuat maksiat, sehingga apa? Penduduknya itu tidak tentram, penduduknya itu tidak tenang. Na'udzubillah. Jadi kalau satu negeri itu ternyata banyak tempat-tempat orang-orang yang melakukan perzinahan, istilah sekarang itu rumah burdel, istilah sekarang itu. Kemudian banyak hotel-hotel yang ditempati untuk melakukan itu. Bahkan banyak tempat-tempat rekreasi yang ditempati untuk berbuat zina.
maka negeri itu akan oleh Allah diturunkan azab. Maka karena itu kita harus memperbanyak orang yang bertakwa kepada Allah. Kita harus banyak berdakwah kepada kalangan pemuda terutama, supaya mereka itu menghindari pergaulan bebas, menghindari pacaran, karena pacaran itu awal daripada mendekati zina. Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bagaimana cara mendekatinya? Ya pacaran. Dengan apa mendekati zina? Nonton gambar-gambar yang mengarah pada perbuatan zina. Nonton apa? Film yang mengarah pada perbuatan zina. Nonton sinetron yang isinya mengajak untuk pacaran dan pergaulan bebas. Itu namanya mendekati zina. Ketika orang banyak berzina, maka Allah menurunkan azab kepada negeri itu. Allah akan menurunkan bermacam-macam kesulitan pada negeri itu. Allah akan menurunkan bermacam-macam penyakit pada negeri itu. Allah akan menurunkan bermacam-macam virus pada negeri itu. Ada apa? Adalah bentuk azab dari Allah, karena negeri itu banyak orang yang berbuat zina sehingga zahara, sehingga nampak menyebar di mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian katanya riba itu ada dua, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu terjadi ketika terjadi barter, jual beli, tukar menukar, baju ditukar dengan baju, makanan tukar dengan makanan, emas dengan tukar dengan emas, perak dengan perak. Ketika dia terjadi al-atimah makanan atau naqdain emas dan perak, ada terjadi barter jual beli yang satunya lebih banyak. Memang satunya 1 gram, satunya 1,5 gram. Kalau yang jual beli emas, maka terjadi namanya apa? Riba fadl. Kalau umpamanya ada perak, satunya 2 gram, satunya 2,5 gram. Nah, itu namanya riba fadl. Atau makan dengan makanan, jagung 1 kilo ditukar dengan jagung 1,5 kilo. Karena satunya ada yang lebih banyak, itu namanya riba fadl. Ada riba nasi'ah yang paling tersebar. Apa riba nasi'ah itu? Kelebihan yang dibayar oleh orang yang punya hutang kepada pemberi hutang sebagai imbalan tenggang waktu. Istilah sekarang itu sistem bunga. Istilah sekarang sistem apa? Sistem rentenir. Nah, kalau satu negeri itu banyak orang yang transaksi melakukan riba, apa yang terjadi? Maka Allah akan menurunkan musibah, sehingga negeri itu menjadi hancur, negara itu menjadi kacau. Maka terjadi tsunami di mana-mana, akan terjadi gempa di mana-mana, akan terjadi longsor di mana-mana, kemudian terjadi percekcokan di mana-mana, terjadi perselisihan di mana-mana, akan mengirimkan virus di mana-mana, akan mengirimkan bakteri yang membahayakan di mana-mana, hama akan makan makanan, tanaman, ekonomi menjadi kacau. Itu akibat apa? Karena sudah banyak penduduk itu tuh melakukan transaksi riba, sehingga riba menjadi zahara, nampak jelas. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Kok kelupain alhamdulillah. Na'udzubillah. Jadi kalau nanti ini anak-anak santri ini pada saatnya, amin, ada yang menjadi bupati, amin. Ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang menjadi menteri, amin. Ada yang menjadi presiden, ada yang jadi DPR, ada menjadi pengusaha kaya internasional, ada yang menjadi ulama internasional, menjadi ilmuwan internasional, menjadi penguasa pertanian internasional. Maka itu harus dijauhi dari segala transaksi yang mengandung riba. Supaya apa? Supaya negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang makmur, dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena penduduknya itu
adalah penduduk yang bernegeri yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah menurunkan barakah dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ngeloncat? Wa an Umarin, dan dari sahabat Umar marfu'an, dalam keadaan marfu, artinya meriwayatkan dari Rasulullah. Wa idza dhanna, apabila pelit, annasu, siapa manusia, bukan dhanna tapi dhanna, apabila pelit annasu, siapa manusia, bid-dinari, dengan uang emas, wa dirham, dan uang perak, wa tabaya'u, dan saling jual beli pada mereka, siapa manusia, bi'inati, dengan transaksi ainah, wa tattabi'u, dan mengikuti siapa manusia, adnabal baqari, buntutnya sapi, wa taraku, dan meninggalkan siapa mereka al jihadah, pada berjuang fisabilillahi, di jalan Allah. Anzalah, menurunkan Allah siapa Allah, belaan pada bala, fala yarfa'hu, maka tidak mengangkat Allahu pada bala, anhum, dari manusia, hatta yuraji'u, hingga kembali mereka, dinahum, pada agama mereka. Kata wa Umarin marfu'an, Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Apa katanya isinya? Kata Umar bin Khattab ini, idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabaya'u bil-'ainati wa tattabi'u atnabal baqari wa tarakul jihada fi sabilillahi, anzalallahu bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Di sini idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami, apabila manusia ini sudah pelit untuk bersedekah, ini pakai uang dinar, kan dulu itu pakai uang emas dan dia sudah pelit untuk berderma di jalan Allah, untuk menyantuni fakir miskin dengan harta yang dimiliki berupa uang emas dan uang perak. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menurunkan azab, Allah akan menurunkan bala, sampai dia mau kembali dermawan, sampai kembali dia mau bersedekah, sampai dia mau kembali dia itu mau menyantuni orang-orang yang tidak punya, sampai dia mau mendermakan hartanya untuk kepentingan perjuangan agama Islam. Jadi ini santri-santri nanti setelah pulang menjadi orang kaya, maka jangan sampai pelit. Amin ya rabbal alamin. Sampai nanti Khairul kaya, Adikara kaya, Denny kaya, semuanya yang santri saya baik putri maupun putra ini kaya semuanya. Amin. Nah, setelah pulang ke rumahnya nanti jangan sampai pelit, harus dermawan. Kenapa? Kalau sampean dermawan, akibat apa? Kalau sampean itu sampai dermawan, apa keuntungannya? Allah akan menurunkan barakah, Allah akan memberikan ketentraman pada negeri ini. Akan tetapi kalau sampean pelit, nggak mau berderma, maka Allah akan menurunkan musibah bertubi-tubi, kemiskinan terjadi di mana-mana. Kemudian katanya wa tabaya'u bil inah. Nah, yang kedua, Allah akan menurunkan bala, akan menurunkan adab pada suatu negeri itu ketika masyarakatnya transaksi dengan jual beli ainah, jual beli yang mengandung riba. Nah, ini saya terangkan pada sampean, walaupun mungkin sampean sekarang nggak paham. Nanti kalau sudah pulang ke rumahnya itu paham. Ainah ini adalah riba yang jual beli secara zahir nampaknya itu halal, tapi sebenarnya itu haram. Itu namanya bai'ul inah.
Contohnya bagaimana bai'ul inah ini? Bai'ul inah itu terjasanya begini. Na'udzubillah ini. Khairul dengan Adhikara. Ini jual beli. Khairul datang pada Adhikara, saya mau pinjam uangnya berapa? 5 juta. Katanya Khairul. Nanti saya bayar 3 bulan yang akan datang. Sekarang kan bulan Januari, nanti saya bayar nanti di bulan Maret. Katanya Khairul. Saya mau utang berapa? Katanya Adi pada Khairul. 5 juta. Apa jawabnya Adi? Saya tidak punya uang. Sekarang saya ini punya HP saya ingin jual. Saya punya HP apa? Oppo Reno 4. Nah, gitu benar. Ini saya jual pada kamu berapa? 5 juta. Udah. Bagaimana? Ya udah, saya hutang. Diutang. Ya, diutang. Apa katanya? Ini utang, saya hanya punya HP. Saya jual pada kamu HP ini 7 juta. Udah, belilah. Saya itu ngobrol tenang. Nah, lalu setelah ngobrol selesai, lalu Adi bilang, Irul, HP-nya mau kemana oleh kamu? Ya mau dijual, saya butuh uang. Saya nggak butuh HP. Mau dijual berapa oleh kamu? Ya udah, saya jual 5 juta. Udah, akhirnya apa? Khairul tadi utang ke Adi, utang HP ya, lalu dijual lagi kepada Adi, jual berapa? 5 juta. Oke, selesai. Akhirnya apa? HP-nya kembali lagi ke Adi, Khairul bawa uang 5 juta. Nah, kemudian setelah itu nanti Khairul ini setelah bulan Maret bayarnya berapa? 7 juta. Tadi utang HP berapa? 7 juta kan, selama untuk 3 bulan. Nah, secara zahir kan Khairul utang HP 7 juta. Selesai. Secara zahir Adi beli HP ke Khairul berapa? 5 juta. Itu kan secara zahir jual beli. Tapi tujuannya Khairul tadi itu utang HP, itu tujuan utamanya apa sebenarnya? Hutang uang. Cuman dihilah namanya, direkayasa seakan terjadi pertama utang HP, sebenarnya maunya hutang uang. Nah, dijual 5 juta, dijual pada siapa? Ke Adi. Sebenarnya itu cuma rekayasa. Itu namanya bai'ul inah. Bai'ul inah semacam ini adalah akad jual beli yang mengandung riba. Nah, kalau suatu masyarakat itu banyak orang yang melakukan transaksi riba, baik riba yang terang-terangan seperti sistem bunga, atau riba yang direkayasa seperti bai'ul inah, maka negeri itu Allah akan menurunkan bala yang bertubi-tubi. Allah akan menurunkan musibah pada suatu negeri itu dengan bermacam-macam musibah. Bisa kekacauan sosial, mereka setiap hari hanya bertengkar, mengkritik, satu sama lain saling merendahkan, satu sama lain menghina. Kenapa? Karena azab, karena itu dipenuhi dengan transaksi riba. Atau suatu negeri itu ditimpa dengan bermacam-macam bencana alam, gunung meletus, kemudian longsor, banjir, tsunami, virus, rusaknya tanaman, hujan yang berlebihan sehingga terjadi banjir. Kenapa? Karena negeri itu ditimpa dengan perilaku masyarakat yang transaksi riba, baik yang ribanya terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Kemudian yang ketiga apa katanya? Watattabi'at nabal baqar. Di sini ini istilahnya kata isyarat. Jadi mengikuti buntutnya sapi. Ini begini. Jadi dulu di tanah Arab itu, terutama di Madinah itu yang banyak penduduknya itu di Madinah khususnya ini banyak yang pekerjaannya itu seorang petani. Petani. Namanya petani itu kan
nyangkul tanahnya atau nyingkal katanya orang Madura itu kan pakai sapi ya. Tahu sapi sampean? Tahu nggak sapi? Tahu. Biasanya kalau tanah kan pakai ini ya. Ya, pakai nanggal itu ya. Kalau sekarang pakai traktor, kalau dulu kan pakai sapi. Nah, kalau orang itu berarti apa? Berarti ikut buntutnya sapi. Kalau orang itu sudah kerjanya hanya bertani tok, tidak mau berjuang di jalan Allah, tidak mau berdakwah di jalan Allah, kerjanya apa? Cuma ngurusin pertanian. Artinya apa? Hanya ngurusin dunia. Yang ke toko hanya pergi ke toko tok, tidak mau ngaji, tidak mau berdakwah. Yang ketempatannya kerja di pabrik, hanya ngurusin pabrik terus, tidak mau berdakwah. Kemudian yang dia petani harus ngurusin pertanian tok. Ya. Dan dia tidak mau berjuang, wa tarakul jihad fi sabilillah. Dan dia tidak mau berjuang di jalan Allah. Tidak mau mengajarkan ilmu agama, tidak mau ngaji kayak hari ini, tidak mau ngaji, tidak mau ngajar Al-Quran, tidak mau mengajarkan diniyah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menurunkan azab. Allah akan menurunkan azab. Sampai kapan azab itu akan dicabut? Sampai orang itu kembali lagi pada agama Allah. Sampai dia itu mau berjuang di jalan Allah. Sampai mau dia itu menyebarkan agama Allah. Jadi hadis ini menyatakan, kalau di masyarakat orang sudah pelit, tidak mau berderma, kemudian masyarakat banyak transaksi riba, dan banyak masyarakat hanya mementingkan harta, tidak mau berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada suatu negeri itu dengan bermacam-macam bala musibah. Dan musibah itu tidak akan berakhir sampai orang kembali kepada agama Allah, sampai kembali dia melaksanakan agama Allah dengan sungguh-sungguh. Yang pelit menjadi dermawan, yang riba kembali kepada jual beli yang halal, yang mementingkan dunia mementingkan akhirat, yang dia tidak berjuang kembali berjuang di jalan Allah. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan pemirsa di sini menjadi pelopor, menjadi pejuang untuk mengembalikan masyarakat kembali kepada jalan Allah, kembali kepada agama Allah yang diawali dengan ibda binafsik, diawali dengan diri kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, ma dhaharah, tidak nampak, tidak menyebar, tidak merajalela fi qaumin, dalam kaum ar-riba, apa riba, illa dhaharah, kecuali nampak menyebar, fih, dalam satu kaum, al-jununu, apa gila, wala dhahar, dan tidak nampak, fi qaumin, dalam kaum az-zina, dalam zina, illa dhahar, kecuali nampak, fi, dalam al-mautu, apa kematian, wa ma yahusu, dan tidak curang, kaumun, siapa kaum al-kailah, pada takaran, wal waznah, dan timbangan, illa man, kecuali melarang Allah hum, kepada kaum al-qataru, Allah siapa Allah al-qataru, pada hujan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihimul junun, wa la dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihil mautu, wa ma bakhisa qaumun al-kaila wal wazna illa manahumullahu al-qatarah. Katanya, ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul junun, ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihil junun,
Jadi kalau di satu negeri ini sudah menyebar riba, maka masyarakatnya itu sudah tidak sadar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Dia tidak akan patuh kepada etika sosial, dan masyarakatnya tidak peduli satu sama lain, bagaikan orang gila. Adakah orang gila yang peduli dengan orang lain? Ada enggak? Ada orang gila ngaji, ada enggak? Ada orang gila itu membantu pembangunan pondok, ada enggak? Apakah ada orang gila itu yang dia itu bersikap sopan pada orang lain? Apakah ada orang yang orang gila itu yang dirinya itu sadar terhadap etika dan norma-norma masyarakat? Tidak ada. Nah, ketika suatu negeri, suatu bangsa, suatu desa yang di situ sudah menyebar transaksi riba, maka dia akan juga penuh dengan sikap masyarakat seperti sikapnya orang gila. Na'udzubillah. Jadi lah kalau kamu ingin tahu, pernah melihat orang gila tak? Nah, dia apa lah gelak. Bodoh tak bodoh? Ada enggak kayak itu? Nah. Al-jununu fununu, orang gila itu banyak macamnya. Ada yang gila karena cewek, ada enggak di sini? Oh, Pak. Masa? Ada yang cewek gila karena cowok? Ada enggak? Ada. Oh, bahaya kalau begitu. Nah, itu. Jadi kalau ada orang itu sekarang di suatu negeri, apalagi zaman medsos, orang itu saling menghina satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain, tidak peduli dengan orang yang kaya, sudah tidak peduli dengan yang miskin, bahkan dia berusaha menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan memeras yang miskin. Yang berkuasa tidak peduli dengan rakyat. Kenapa? Penyebabnya ketika pada waktu itu riba sudah menyebar di mana-mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa katanya di sini? Berikutnya, wala dharra an qaumiz zina illa dhahra fihimul maut. Kalau katanya tidak akan menyebar di satu kaum perbuatan zina kecuali di situ juga menyebar kematian. Artinya apa? Kalau di satu daerah sudah banyak orang yang berbuat zina, bahkan nampak sekali, sudah tidak satu hal yang aneh, sudah dianggap biasa, maka banyak di situ adalah kematian yang tidak wajar. Semua orang akan mati, tapi kadang-kadang masih muda sudah mati. Atau dia itu matinya apa? Ditimpa penyakit. Mulai dari penyakit sipilis sampai terakhir penyakit apa? AIDS. Kan begitu ya? Orang yang suka berzina apa? Kena penyakit AIDS. Yang suka berzina apa? Kadang-kadang bertengkar satu sama lain. Subhanallah. Apalagi zaman-zaman akhir ini sudah dianggap biasa pesta yang isinya perbuatan zina. Kemudian masih punya suami, dia hubungan dengan orang lain. Itu sudah tidak malu-malu di media massa, media online atau media cetak. Disebarkan perbuatan itu, maka tidak heran kalau penyakit beraneka ragam. Baik penyakit yang berat atau penyakit yang ringan yang menyebabkan kematian. Kita sudah tahu bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks di luar nikah. Na'udzubillah. Kemudian apa yang terjadi? Wa ma bakhisa qaumul al-kaila wal wazna ila manahumullahu qatarah. Tidak curang satu kaum dalam masalah ukuran dan timbangan kecuali Allah mencegahnya pada mereka itu hujan. Artinya apa?
ketika di masyarakat terjadi banyak yang curang dalam berbisnis, banyak yang curang dalam transaksi dengan cara mengurangi timbangan atau mengurangi ukuran, ya, apa yang terjadi? Maka Allah itu akan menurunkan azab. Apa azabnya itu? Krisis ekonomi. Karena di sini Allah menyatakan, Nabi menyatakan itu manahumul qatrah, karena itu gambaran masyarakat agraris, masyarakat pertanian. Karena kalau sudah tidak ada hujan, apa yang terjadi? Akan terjadi krisis pangan, terjadi kelaparan. Maka di sini, jadi artinya apa? Kalau satu negeri itu sudah orang banyak yang enggak jujur, pedagang-pedagang pasar sudah mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, ya, apa yang terjadi? Maka nanti Allah akan menurunkan azab. Maka kalau sampai nanti itu menjadi pedagang, maka harus jujur. Sampai menjadi kontraktor pembangunan, maka jangan sampai mengurangi bistek yang ditetapkan, besinya ukurannya berapa, semennya berapa. Kalau ketambahan itu mempunyai proyek bangun jalan, maka pasirnya berapa, aspalnya berapa. Ikuti aturan itu. Supaya apa? Supaya negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai, negeri yang sejahtera. Karena kalau nanti pengusaha-pengusaha itu curang, maka Allah akan menurunkan azab. Apa azabnya itu? Adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Na'udzubillah. Jadi kalau ternyata banyak koruptor di suatu negeri, di suatu bangsa, di suatu daerah, di suatu desa, maka Allah akan menurunkan azab apa? Krisis ekonomi. Sampai kapan? Sampai kembali kepada jalan Allah. Sampai berhenti dari perbuatan curang, perbuatan korupsi. Jadi hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa yang pertama itu harus menghindari perbuatan zina. Karena kalau suatu negeri itu banyak orang yang berbuat zina, maka Allah akan menurunkan azab, orang terganggu akal pikirannya. Mereka perilakunya banyak perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti perilakunya orang gila. Kemudian yang kedua, apa tadi? Riba, ya. Ketika negeri itu banyak orang yang banyak bertransaksi riba, maka apa yang terjadi? Maka satu negeri itu banyak orang yang perilaku menyimpang, seperti perilakunya orang gila. Yang kedua, kalau satu negeri itu banyak orang yang berbuat zina, maka Allah akan menurunkan azab bermacam-macam musibah yang membawa kematian. Allah akan menurunkan bermacam-macam penyakit yang membawa kematian. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu sudah curang, mengurangi al-kailah, timbangan, wal wasna, yaitu ukuran. Kailah itu ukuran, ya, wal wasna timbangan. Maka apa? Maka Allah akan menurunkan musibah krisis ekonomi. Jadi kesimpulannya begini, karena ini membahas tentang riba, maka umat Islam itu hendaknya menghindari riba. Karena suatu negeri yang banyak melakukan transaksi riba, maka Allah akan menurunkan musibah kehancuran negeri itu. Yang kedua, orang satu negeri, satu bangsa yang dia itu banyak transaksi riba, maka Allah akan menurunkan musibah sampai orang itu kembali menghentikan perbuatan transaksi riba. Kemudian yang ketiga, kalau di suatu negeri, satu daerah banyak orang yang transaksi riba, maka banyak yang berperilaku menyimpang, seperti perilakunya orang yang gila. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemampuan untuk menghindari dari transaksi riba. Semoga kita semua oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang dijauhkan dari transaksi riba. Amin ya rabbal alamin.
inilah yang bisa kita jelaskan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.